Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa yaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hingga pagi hari ini atau ba'da subuh ini Allah masih terus memberikan kepada kita nikmat iman wal Islam, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian ruqyah syar'iyyah kita secara online. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan masih berbicara tentang konsep penyucian jiwa untuk pasal yang ketiga, yaitu zalim penghalang kesembuhan. Ikhwan dan akhwat dan teman-teman semuanya, apa itu zalim? Secara bahasa artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misalnya peci diletakkan di kaki, padahal harusnya di kepala. Itu artinya zalim. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah disebut dengan zalim. Misalnya peci yang seharusnya diletakkan di kepala lalu dipakai di kaki. Ini adalah berarti merupakan suatu perkara yang zalim. Dalam konteks akidah, menganggap ada yang lebih tinggi, lebih hebat, bisa mendatangkan kesembuhan dan sebagainya selain Allah, itu adalah kezaliman. Jadi dalam konteks keyakinan kita, tauhid kita, akidah kita, menganggap bahwa ada yang lebih tinggi, ada yang lebih hebat, ada yang mampu menyembuhkan atau mendatangkan kesembuhan dan sebagainya selain dari Allah, maka ini juga adalah sebuah kezaliman. Bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling agung atau yang paling besar, yang paling dahsyat. Nah, dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, setelah menyebutkan bahwa Al-Quran adalah syifa, lalu disambung dengan penjelasan, dan Al-Quran itu tidak akan menambahkan apapun kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran, kami turunkan sesuatu dari Quran yang kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang bisa menjadi penawar kesembuhan dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Akan tetapi orang-orang zalim itu tidaklah Al-Quran itu menambah kecuali kerugian. Jadi kalau zalim, Quran yang tadinya harusnya menjadi jalan kesembuhan, asyifa, penawar, justru bagi orang-orang zalim dia tidak menambah kecuali kerugian. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Nah, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diruqyah atau ketika Anda diruqyah,
Maka di antara syarat yang perlu diperhatikan atau dipenuhi selain niat ikhlas, keyakinan, dan qasad, yaitu kesengajaan mencari kesembuhan dengan Al-Quran, maka yang terpenting yang harus juga diperhatikan adalah meninggalkan kezaliman, yang mana kezaliman itu ya akan menentukan ya datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diperhatikan itu. Mengapa banyak orang tidak sembuh ketika diruqyah misalnya? Kenapa ruqyah itu tidak memberi efek positif? Bahkan kesembuhan dengan izin Allah. Ya, terkadang ya selain ruqyah itu butuh niat ikhlas, butuh keyakinan yang sempurna, dan juga butuh kesengajaan untuk berobat dengan Al-Quran, maka ingat, ada hal yang juga sangat menentukan ya agar kita ya mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu meninggalkan kezaliman. Ya, meninggalkan kezaliman. Lalu kezaliman macam mana yang perlu kita hindari? Ada 3 hal ya, kezaliman yang perlu kita lepaskan. Yang pertama, kezaliman terhadap diri sendiri. Ketika Anda melakukan sesuatu yang menyiksa dan membuat Anda sakit, susah dan sebagainya, itu menjadi sebab munculnya penyakit, maka lepaskan diri Anda dari kebiasaan itu. Jadi hal yang menzalimi diri sendiri, ya, terlalu memaksakan ya sesuatu ya dalam diri, beraktivitas tanpa mengenal waktu, bekerja tanpa mengenal batas waktu, tidak melihat bahwa tubuh ini sudah lelah, ya, bahwa tubuh ini butuh istirahat, bahwa tubuh ini butuh nutrisi yang cukup. Maka jika hal ini terjadi, ya tidaklah atau tak usahlah merasa heran jika kemudian tubuh itu menjadi sakit dan tubuh itu menjadi susah. Maka harus diatur, ya, harus ditata dengan baik pola yang ada, mulai dari pola istirahat, pola makan, ya, pola beraktivitas, bahkan pola ibadah kepada Allah SWT harus ditata dengan sangat-sangat profesional, sangat-sangat tertib, teratur, dan tentunya ya tidak boleh ada kezaliman di dalamnya. Maka bertobat dan kembali ke jalan kebenaran serta berupaya menjalani kehidupan yang baik dalam bingkai syariat. Ini adalah solusi untuk keluar daripada kezaliman terhadap diri sendiri. Yang kedua, yaitu kezaliman terhadap orang lain. Sikap yang dapat menyakiti dan membuat orang lain susah bisa berdampak buruk pada diri Anda dan menimbulkan masalah dalam kehidupan Anda, keluarga, dan bisnis Anda. Ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya, tidaklah kezaliman yang kita lakukan ya atau yang seseorang lakukan kepada orang lain, melainkan itu hanya akan kembali kepada dirinya akibat dan juga buahnya. Kezaliman itu akan merusak dirinya, keluarganya, dan bahkan harta dan bisnisnya. Oleh karena itu, jangan pernah mencoba untuk menzalimi siapapun, ya, baik dalam perkara yang besar maupun yang kecil. Ya. Jangan pernah melakukan kezaliman terhadap orang lain, karena sesungguhnya kezaliman itu tidak akan kembali kecuali akan membawa mudarat, membawa bahaya kepada diri, keluarga, dan harta kita sendiri. Oleh karenanya, lepaskan kezaliman itu, kembalikan hak orang lain, atau meminta halal atas tindakan Anda yang menyakitinya. Insya Allah, hal itu akan memudahkan Anda keluar dari persoalan yang Anda hadapi.
Jika memang kezaliman telah terjadi, jika memang ada hak orang lain yang telah terambil, maka apa yang harus kita lakukan? Minta maaf, ya, kembalikan apa yang telah diambil, ya, dari orang lain itu, dan atau mintalah kehalalan dari apa yang telah terjadi berupa kezaliman dan keburukan. Maka dengan begitu insya Allah, ya, kehidupan kita akan menjadi baik dan kita akan terbebas dari persoalan-persoalan hidup yang susah, yang selama ini mungkin terus, ya, mengganggu dan mengiringi kehidupan kita. Yang ketiga, kezaliman terhadap Allah, yaitu syirik. Kezaliman ini adalah puncak kezaliman yang paling tinggi. Anda meyakini Allah sebagai penguasa mutlak, tapi pada sisi lain dalam kehidupan Anda ternyata ada penguasa lain yang mendominasi hidup Anda. Ini kezaliman yang paling besar, puncak dari semua kezaliman, yaitu syirik kepada Allah. Di satu sisi kita meyakini Allah sebagai penguasa mutlak, tapi di sisi lain, dari sisi kehidupan kita terkadang kita justru, ya, seolah-olah mengadakan atau menganggap bahwa ada penguasa lain yang mendominasi dari hidup kita. Ya. Bahkan terkadang yang Anda anggap memberikan pengaruh dalam hidup Anda itu hanya sebentuk tulisan di atas secarik kertas atau benda mati yang tak punya kuasa dan lain-lain. Anda merasa kehilangan saat Anda lupa membawanya bepergian keluar rumah. Padahal yang selalu menyertai Anda kemanapun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya. Kadang-kadang kita tak sadar bahwa kita ini, ya, menggantungkan, ya, sesuatu kepada hal-hal yang justru tidak ada sama sekali kuasanya, ya. Misalnya tulisan-tulisan di secarik kertas yang kemudian itu dibawa kemana-mana, ya, dijadikan pegangan dan sandaran untuk menjaga diri, ya, ataupun mencegah mudarat, ataupun benda-benda mati lain, ya, sebuah keris misalnya, ya, sebuah batu cincin misalnya, yang justru hal-hal itu tidak memberikan manfaat kecuali, ya, hanya sebuah benda mati, ya, yang dijadikan perhiasan semata, tapi rupa-rupanya diyakini bahwa itu memiliki kekuatan yang mampu mencegah, yang mampu menjaga dari mara bahaya. Maka ini tentu, ya, ada sebuah keyakinan yang batil, ya, termasuk, ya, memasuki ranah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, apa yang diyakini tersebut, yaitu meyakini ada kekuatan lain dari selain Allah, dari benda-benda ataupun makhluk yang ada di muka bumi ini, ya, yang sesungguhnya mereka tidak mampu memberikan penjagaan atau menolak bahaya, ya, kecuali hanya Allah sajalah penguasa mutlak yang mampu memberikan manfaat dan juga mencegah dari mudarat. Maka hal tersebut itulah kezaliman, karena memposisikan makhluk lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita menggantungkan, ya, sesuatu, ya, pada diri kita, ya, dengan anggapan bahwa sesuatu itu mampu memberi manfaat dan ataupun mampu mencegah mudarat. Maka hal ini, ya, bisa menjadi sebuah kezaliman karena menganggap makhluk lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mengapa terkadang seseorang ketika sudah, ya, berobat dengan ruqyah tetapi belum sembuh, belum bahagia, belum menemukan solusi, belum punya anak, belum lancar usahanya, belum dapat jodohnya, belum harmonis keluarganya, dan belum yang lain. Padahal dia sudah lakukan hal-hal yang logis dan terukur. Mengapa demikian?
Maka ini semua ya, bisa terjadi karena kezaliman tadi. Adanya kezaliman yang kita lakukan atau yang Anda lakukan yang tidak Anda sadari. Misalnya ya, kezaliman terhadap diri sendiri, kezaliman terhadap orang lain, dan yang paling berbahaya adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berkomunitas, atau berjamaah, Anda juga perlu berhati-hati. Jangan sampai Anda menzalimi organisasi, komunitas, masyarakat, atau jamaah Anda. Karena sangat sulit mencari kehalalan, kemaafan dari banyak orang yang sudah Anda sakiti. Syukur-syukur jamaah itu terdiri dari orang-orang yang suka memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Maka selamatlah Anda. Tapi jika mereka tergolong sulit memaafkan dan pasrah saja menunggu keputusan Allah terhadap diri Anda, tunggulah apa yang akan Anda terima. Inilah realita yang terjadi. Mengapa orang sakit dan susah sembuh, padahal sudah menjalani terapi? Semua karena kezaliman dirinya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap pribadi atau individu orang lain, atau jamaah di mana dia hidup, bergaul, dan berinteraksi. Ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, kezaliman bisa juga pada organisasi, pada komunitas, dan ini tentu harus lebih berhati-hati lagi, karena kalau itu terjadi pada jamaah, pada komunitas, pada organisasi, maka itu kaitannya dengan orang banyak. Ya, sulit rasanya ya untuk mendapatkan maaf dari orang banyak. Oleh karena itu, jagalah ya. Jangan sampai kita melakukan kezaliman yang sifatnya menyakiti jamaah, menyakiti komunitas, menyakiti organisasi yang mana di dalamnya banyak orang atau terdiri dari banyak individu-individu. Ya, kita bersyukur kalau kemudian organisasi itu, komunitas itu, atau jamaah itu adalah sekumpulan orang-orang yang mudah memaafkan. Tapi jika tidak, jika sebaliknya mereka sulit untuk memaafkan dan hanya berpasrah kepada Allah, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi, atas kezaliman yang berlaku, maka ini sungguh sangat berbahaya bagi diri kita maupun diri orang lain. Oleh karenanya, ya, terkadang kenapa sakit yang datang tak kunjung sembuh, padahal sudah berusaha melakukan terapi dengan berbagai cara, sudah melakukan upaya-upaya pengobatan yang begitu banyak dan begitu bervariasi, mulai dari medis ya, dengan pengobatan-pengobatan alternatif yang dibenarkan syariat, termasuk di dalamnya dengan ruqyah, namun juga belum datang kesembuhan. Itu bisa jadi hal itu karena ya masih adanya kezaliman yang telah kita lakukan, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap diri sendiri, maupun terhadap individu ataupun organisasi dari jamaah-jamaah, dari pun komunitas-komunitas yang ada. Ini semua harus segera kita hilangkan dan kita bebaskan diri dari kezaliman yang ada. Marilah kita introspeksi diri alias bermuhasabah serta merenung sejenak dan bertanya, mengapa ini bisa terjadi padaku? Kenapa ya, kesembuhan sulit kita dapatkan? Kenapa kebahagiaan sulit kita rasakan? Kenapa ketenangan hidup sulit kita dapatkan? Jawabannya bisa jadi masih ada kezaliman, masih ada ya keburukan-keburukan yang bersifat zalim yang kita lakukan, yang belum kita mintakan maaf dan belum kita mintakan halal dan juga mintakan taubat, kalau itu kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, mari kita menjaga diri kita daripada kezaliman yang ada, baik kezaliman terhadap diri sendiri, kezaliman terhadap orang lain, terlebih kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Allah jaga kita dari sifat-sifat zalim ini dan menyelamatkan kita daripada perbuatan-perbuatan zalim orang lain, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan kehidupan bahagia, ketenangan jiwa, dan juga solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi, termasuk kesembuhan ketika kita sedang diuji dengan sakit. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.